Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Teman-temanku sekalian, kali ini IKPPNH 2015 mengadakan kajian yang ketiga. Sebelum-sebelumnya sudah ada kajian ya. Yang pertama itu dari Ustadz Fahri, yang kedua Ustadz Syarafuddin. Baik, saya Satria Putra sebagai moderator di sini. Dan di samping saya ada Ustaz Riyandi Pratama. Kaifalukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Semoga kita semua dalam sehat walafiat, alhamdulillah. Sedikit informasi bahwa Ustaz Riyandi ini adalah alumni Ponpes Nurul Hakim tahun 2015 dan beliau menempuh studi sekarang di IWA, International University of Africa. Beliau juga bergabung di Persatuan Pelajar Indonesia, dan beliau juga anggota BEM Universitas IWA dan sekaligus sekretaris Lajnah Beasiswa NTB Sudan. Wah, alhamdulillah nih IKPPNH 2015 sudah live kajian online sudah 2 kali, dan sekarang yang ketiga kalinya, guys. Baik, langsung saja. Mungkin para kaum rebahan di sana penasaran nih dengan judul besar yang ada di pamflet, yaitu belajar bahasa Arab dari tutur kata hingga rasa. Jadi, sesuai judul besarnya, kita akan bahas dari awal Ustaz Riyandi itu suka belajar bahasa Arab. Dari sebelumnya dia tidak suka menjadi suka. Baik Ustaz Riyandi, bisa dijelaskan ke para netizen motivasi awal antum itu mempelajari bahasa Arab sampai antum bisa kuliah ke Timur Tengah. Itu bagaimana ceritanya, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi antaqa kulla syai' wa ja'ala al-lughata al-arabiyyah aw wa ja'ala al-lughata as-sawtiyyah anjahu wasilatin litawassul al-bashari wa sakhara likulli ummatin lughatan yatafahhamu biha afraduha. Wassalatu wassalam ala afsahi man نطق بها العربية يعني محمد صلى الله عليه وسلم خير البشرية وعلى آله وأصحابه ومن نهجهم إلى يوم تخشع فيه الأصوات للرحمن ولا تسمع إلا حمسا. Ya, alhamdulillah. Jadi berawal dari kisah saya tidak suka menjadi suka. Iya, suka bahasa Arab ya. Jadi dulu waktu ketika sanawiyah di Nurul Hakim, ya ketika itu diajar oleh Tuan Guru Haji Ilham Yusron, atau Tuan Guru Ilham, Ustaz Ilham waktu itu. Nah, jadi tidak pernah saya itu mendapatkan antusias atau tanggapan yang begitu menyenangkan untuk guru saya tercinta, yaitu Ustaz Ilham. Hingga beliau senang dengan saya dalam pelajaran beliau itu bahasa Arab. Hingga mungkin paha saya ini menjadi buronan tiap hari untuk dicubit. Sehingga sampai orang tua ketika saya mandi di rumah itu warnanya ungu. Itu dilihat sama orang tua. Iya, sampai tapi itu di kamar mandi saya dilihat. Di kamar mandi. Iya. Saking takutnya, khawatirnya nanti dimarah, malah ternyata bukan marahin guru, tapi marahin saya. Marahin saya gara-gara yang nggak pernah bisa paham dengan bahasa Arab seperti itu. Nah, kemudian kapan itu mulai saya suka dengan bahasa Arab? Yaitu 5 bulan sebelum saya lulus. Ini mana qasat al-hidayah lakin qad nasaituha. Sebenarnya hidayah itu tidak terputus, tapi saya yang lupa dengan hidayah itu. Yaitu 5 bulan sebelum lulus, Allah memberikan saya ilham, yaitu untuk mencintai bahasa. Kemudian saya renungi apa sih makna dari Al-Quran ini.
ternyata Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT menggunakan bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling sulit. sakral, yaitu bahasa Arab itu sendiri. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Saya bilang, apa sih makna ta'qilun? Berarti itu untuk orang-orang yang berpikir, dan yang berpikir itu hanya manusia, kan begitu? Iya. Sedangkan hewan diberikan syahwat, mereka diberikan perasaan. Iya, seperti itu saya bilang. Antum itu pernah kasih tahu saya itu tentang bahasa Arab itu sebagai tameng, sedangkan agama itu sebagai pedang di suatu perangan. Itu bagaimana sih istilah itu, Ustaz? Jadi maksud saya itu agama itu sebagai tameng, ilmu agamanya, ulum syariah. Ulum syariahnya itu menjadi tameng, tapi pedang atau alat untuk berperang ini itu yaitu ilmu bahasa Arab. Sehingga apa? Saya berpikir bahwasanya orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah itu banyak yang menghafal Al-Quran. Iya. Sampai ketika saya masih di Jawa, saya pernah berkecimpung bersama orang-orang Syiah. Di mana dia sedang mendoktrinisasi masyarakat pada saat itu. Dia menggunakan hadis-hadis Bukhari untuk pendekatan awal. Ternyata ketika kita tidak paham bagaimana cara dia menggunakan bahasa itu, bahasa Arabnya, dia bawa orang-orang Arabnya, kan identik kalau kita orang-orang masyarakat yang penting berjubah dan jenggot, dialah orang syekh, orang besar dah, seperti itu. Jadi dengan kita memahami alatnya, ilmu alatnya atau adawatnya, sehingga kita tidak gampang atau mudah terkecohkan atau dipelintir oleh mereka, seperti itu. Lalu apa sih momen yang paling sakral atau paling sangat diingat, Ustaz, ya, dalam antum mencintai pelajaran bahasa Arab itu? Jadi momen antum yang paling diingat lah. Momen ketika bahasa Arab ya. Iya. Jadi ketika itu bahasa Arab itu. Ketika itu saya semester 3 di Mahat Ali Mekah di Boyolali, Jawa Tengah waktu itu. Iya. Ketika itu saat dari 100 cita-cita yang saya tulis, di antaranya salah satunya menjadi penerjemah waktu itu. Insyaallah. Jadi ketika saya semester 3, adik-adik kelas itu kok tertarik dengan gaya bahasa saya waktu itu. Gaya bahasa yang ketika muhadharah saya sampaikan bagaimana caranya lahjah saya ini hampir menyerupai orang-orang Arab. Seperti itu saya mencoba seperti itu. Sehingga mereka tertarik, kemudian membawa artikel-artikel ke saya, baik dari artikel bahasa Indo kemudian saya terjemah ke bahasa Arab, atau mereka bawa bahasa Arab kemudian saya coba pahami dengan bahasa saya sendiri, seperti itu. Berarti itu momen yang paling berkesan ya, Ustaz, ya? Momen yang paling berkesan dalam mencintai bahasa Arab itu. Iya, artinya disitulah awal mula hentakan pertama bahwasanya orang lain mulai percaya bahwa saya itu lumayan bisa dengan bahasa Arab ya. Banyak kan uhti dan netizen yang lain kan lihat antum itu membawa syekh ke sini, ke Lombok gitu kan, keliling pondok pesantren di Lombok Barat. Itu bagaimana sampai antum bisa seperti itu, dan dari awalnya antum kan nggak bisa terus sampai bisa seperti itu. Ya. Jadi cerita awalnya ketika seusai saya seleksi di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2018, alhamdulillah terpilih dari 9.000 itu untuk 20 orang ke Sudan. Saya urutan yang ke-13. Se-Indonesia itu? Iya, itu dari Kemenak, dari Kementerian Agama. Nah, sampai saya di Sudan, hentakan pertama saya di Sudan, saya mulai paparkan 100 cita-cita yang udah saya tulis dari kelas 2 SMP, kelas 2 MTS waktu itu. Saya akan ungkit ulang, saya akan bangkit kembali. Sekarang Allah udah ijabah saya
bahwa saya berpijak di Timur Tengah. Saya ucap seperti itu. Nah, pada saat itu saya mulai merangkai mimpi jangka pendek dan mimpi jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Bisa bertatbik kepada kepada orang-orang Sudan. Wabil khususnya pertama orang-orang Risha itu bajai. Bajai. Oh. Nah, jadi Risha itu bajai sampai pada malam pertama, hari pertama saya di Sudan. Itu saya rela 2 harian bolak-balik naik bajai. Supaya apa? Bisa ngobrol sama tukang bajai. Karena supaya saya bisa paham bahasa Sudan. Bahasa pengemudi. Bahasa pengemudinya. Jadi kalau saya kesana kemari nanti di Sudan pada saat itu, jadi supaya saya bisa paham, supaya jangan kewalahan, jangan dibohongin begitu. Berarti di sana itu ada bajai juga ya? Ada bajai ya, hampir seperti sama kayak Jakarta gitu kan? Ya, seperti bajai. Indonesia 60 tahunan lah. Nah, kemudian di saat itulah mulai saya merintis ikut halakoh. Kemudian saya targetkan jangka pendek per hari. 1 hari itu saya harus berdebat sama orang-orang Afrika atau orang-orang yang bertatbikul lughah Arabiyah, yang berbahasa Arab, itu 5 orang. Sehari 5 orang. Saya harus berdebat sepanjang. Itu mahasiswa semua yang 5 orang? Iya, mahasiswa semua. Nah, di saat itulah mulai terus gaya bahasa atau pemahaman tentang bahasa Arab itu mulai lunak di otak saya. Mulai saya untuk percaya diri lagi bahwasanya segala sesuatu itu akan mudah. Akan bisa. Nah, mulai saya uji bahwa saya ini insyaallah bisa untuk bertatbikul lughah, yaitu ikut Lailatul Tsaqafiyah yang diikuti oleh 16 negara. Ada Kenya, Kongo, terus Nigeria, ada Tanzania, ada Somalia waktu itu, Indonesia, Korea, Asia semuanya. Pokoknya 16. Nah, di situ Lailatul Tsaqafiyah itu saya mewakili Indonesia untuk penyampai liqa syair lughah Arabiyah. Nah, disitulah alhamdulillah membawa nama baik Nurul Hakim, membawa nama baik Mahatali Makkah, membawa nama baik Indonesia. Itu meraih juara 1 seperti itu. Artinya antum sampai sukses seperti ini, sudah juara 1 apa tadi? Liqa syair Arabiyah kayak gitu. Itu kan persiapan antum itu untuk masuk ke dalam universitas di Sudan itu apa aja sih persiapannya itu? Apakah harus fasih bahasa Arab dulu ataukah diajarkan di sana? Persiapannya sih dulu itu pertama saya tidak langsung lolos. Saya tidak langsung berangkat ke Sudan ya. Saya daftar 3 kali. Ketika saya dalam setahun itu yang 3 kali. Enggak, 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Ya. Jadi tahun pertama itu saya daftar, lolos, tapi mudir belum meridoi karena apa? Muridnya hanya 2. Oh iya. Murid di Mahat itu hanya 2. Jadi kalau hilang 1, masa yang lolos cuma 1 gitu ya. Enggak ada jadi penerus di sana kan? Gitu. Iya. Kemudian pas semester 4 dipercaya oleh salah satu dosen namanya Ustadz Ihsan dan guru qiraat saya dalam Al-Qur'an, lulusan Wadi Mubarak. Jadi dipercaya untuk menggantikan beliau dalam pelajaran ulumul Quran. Nah, di saat itu saya mulai daftar lagi untuk ke Sudan. Ya, lewat Kemenak lagi. Nah, pada saat itu saya daftar non beasiswa. Lolos, disuruh nyediain 25 juta. Waduh. Saya sampaikan ke orang tua. Orang tua hanya bilang, wallahu alam bisawab. Aduh. Karena bilang begitu, saya pendam. Meskipun sebenarnya yayasan siap nanti kalau berangkatkan gitu kan. Ya sudah, siap yang 25 juta itu. 25 juta. Alhasil ke tahun ketiga ini kisahnya menarik ketika saya tahun ketiga itu.
untuk daftar tes. Iya. Pas saya datang pertama, udah nyampe ke UIN Sunan Kalijaga, udah ketemu dengan pihak administrasi. Ternyata begitu saya buka tas, berkas saya nggak ada sama sekali. Dia ketinggalan di atas lemari. Waduh. Waduh, Di atas lemari di pondoknya. di pondok. Akhirnya balik lagi, daftar lagi. Oh, alhamdulillah keterima. Udah punya nomor urut 1975. Alhamdulillah. Nah, pas mau tes itu nginep 3 harian Di di sana, di Jakarta. di Jogja, Jogja. di Yogyakarta. Jadi pertama nginap di masjid di dekat pondok Tahfiz Darul Muttaqin namanya, Tesnya itu di Yogyakarta. di Yogyakarta di UIN Sunan Kalijaga. Ya. Seperti itu. Nah, pada saat tes itu, jadi saya peserta urutan bangku terakhir di aula itu. Jadi begitu saya baca, Iya. sebelum masuk tes, jadi berkas-berkas yang harus saya siapkan itu pertama ijazah, kemudian hafalan Quran minimal 2 juz kalau lewat Kemenang. Minimal 2 juz. Udah seperti itu aja. Nanti kalau lolos baru paspor. Bahasa Arabnya? Bahasa Arab juga. Jadi begitu tes, ada tes tulis dan tes lisan. Tes lisan. Tes tulis dan tes lisan. Itu menurut antum sulit nggak itu tesnya itu? Ya, kalau ketika saat itu ya sulit banget. Sulit banget Bagi ya. saya karena gimana ya? Ketika tes tulis urutan 1975, Iya. bangku paling terakhir, saya bilang, oh ternyata soalnya mudah-mudah semua. Karena semua yang saya pelajari di mata di Mekah itu keluar semua di situ. Oh. Tahu-tahu begitu saya saking husuknya satu soal saya baca 10 kali, ulang-ulang supaya jangan salah, supaya jangan terulang kembali gitu. Kegagalan yang dulu saya bilang. Ternyata saya peserta terakhir yang berhasil menyelesaikan ujian tes tulis. Sehingga teman-teman waktu itu ketawain saya di belakang. Peserta terakhir, nggak ada peserta yang mempunyai berkas setelah saya. Setelah itu, iya. Karena terakhir itu jadi ditertawain sama teman-teman itu. Iya, seperti itu. Karena kita barengan masuk, sampai kita buru-buru masuk untuk dapat kursi. Ternyata urutan 1975 itu di kursi paling belakang, dekat pintu. Seperti itu. Karena kita rebutan, yang dia ketahui itu karena kita rebutan, tahu-tahu saya yang keluar terakhir seperti itu. Nah, pada tes lisan diuji hafalan, diuji bacaan Arabnya. Yang waktu itu saya ditanya tentang Jamal. Jamal itu tulisannya Jamalun. Nah, Jamalun itu onta atau ganteng. Iya. Jamalun, Jamil kalau di pondok kan Jamil. Kalau di pondok Jamil. Tapi saya bacanya Jamalun. Jadi saya berargumen ini nggak bisa dibaca Jamil karena nggak ada ya, saya bilang. Jadi bacanya Jamalun. Nah, jadi saya bertahan di situ. Jadi artinya onta. Gitu. Bener berarti yang itu? Iya benar. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang ini kan antum bisa kuliah di Sudan terus gitu. Tantangannya itu apa aja sih mempelajari bahasa Arab itu, Sat? Tantangannya yang pertama harus melawan pesimis. Artinya harus optimis. Pesimis dalam arti tidak percaya diri kan? Iya. Harus melawan ketidakpercayadirian. Artinya harus percaya diri. Oh, iya. Karena sebenarnya semua orang itu bisa berbahasa. Harus optimis lah ya. Iya, harus optimis. Semua orang itu sebenarnya cerdas. Semua orang cerdas karena mereka dibekali akal oleh Allah SWT. Iya. Nah, sehingga kalau udah bertatbik sebenarnya harus percaya diri bahwa dia itu bisa meskipun salah. Iya. Karena dengan kesalahan kita belajar kan begitu. Iya benar. Kalau kita tidak salah kan kita nggak tahu salah kita di mana kan. Itu yang pertama, harus melawan pesimis supaya menjadi optimis. Yang kedua harus sering-sering maharatul kitabah atau belajar menulis. Iya. Terus Imla ya. Terus maharatul kalam itu sangat penting. Karena maharatul kalam itu al-ahdas
al-ahdasu minal muhaddis ila al-akharin fit talaqah ma'sihati ta'bir wa salamah fil ada. Artinya sebuah percakapan yang keluar dari seorang pembicara terhadap orang lain atau mutakalim terhadap orang lain dalam menyampaikan sesuatu dengan kaidah-kaidah yang benar. Sehingga artinya yang tadinya kita pesimis, tidak percaya diri, nanti yang masih hati ta'bir itu akan terjadi sama kita. Yang pada dasarnya, pada awalnya ternyata kita nggak bisa benar kaidah-kaidah nahunya kalau ngomong. Seperti kalau di pondok-pondok misalnya, la maza-maza. La maza-maza. Bahasa pondoknya itu ya. Seperti itu. Yang penting lawan aja itu. Karena itu sangat berharga buat kedepannya kita. Mungkin pemirsa mau tahu nih, saya coba antum ceritakan hikmah dari balik kesulitan antum belajar bahasa Arab itu apa aja sih? Kan cerita antum itu dulu pas di pondok sampai diludahi mulutnya Iya ya, sama salah satu ustaz di sana yang apa namanya? Yang ngajar bahasa Arab. Itu bagaimana sih? Jadi selama saya di Nurul Hakim, semua guru bahasa saya itu nggak bener. Artinya nilai saya itu nggak ada bahasa Indo, bahasa Arab, bahasa Indo, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Semua ya. Dan semua itu mereka itu ngukum saya. Pasti ngukum saya. Yang pertama bahasa Indo sampai pernah mau di DO. Itu karena saking ya malas dia nggak paham-pahamnya. Mau sampai di DO ya Zat? Hampir mau di hampir DO. Karena melobi jadi yang nggak DO. Seperti itu ya, mungkin karena faktor takarruf minal ma'ad. Gitu. Yang kedua dengan guru bahasa Arab, yaitu Ustaz Ilham itu sendiri. Iya, Ustaz Ilham. Sama beliau Masya Allah, dengan cubitannya menurut saya itu berkah. Berkah ya Ustaz. Ya nih, ya silu walayan koti, berkah serius. Ungunya dulu menjadi cerah sekarang. Kok saya nggak berkah-berkah ya Ustaz? Dulu sering ya Ustaz. Kemudian kalau bahasa Inggris sampai disuruh nganga waktu itu sama Ustaz Musaddad, anaknya almarhum Tungguru Ahmad. Itu sanawiyah Ustaz? Iya, sanawiyah. Disuruh nganga, kemudian diperu elor air ludahnya beli itu sampai masuk ke mulut saya, disuruh telan supaya cepat menge katanya. Ditelan beneran Ustaz? Iya, ditelan. Ditelan supaya cepat menge. Tapi nggak menge. Aduh. Ya Allah yang Ghaffar. Tapi alhamdulillah sekarang kan menge kan Ustaz ya? Ya insyaallah lah. Kemudian bahasa Jepang. Kepala saya ini jadi apa namanya? Jadi buronan tiap hari sudah. Langganan ya. Langganan untuk dihukum. dari Ustazuna Sensei Ustaz Agus. Ya, dari situlah saya mulai belajar bahwasanya dengan kesalahan kita belajar. Jadi saya pengen memberikan yang terbaik untuk guru-guru saya semua yang bahasa itu. Iya. Tapi ternyata saya pilih bahasa Arab. Bahasa Arab yang paling untuk menjadi penyambung litawasul mal akhirin, untuk berkomunikasi kepada orang lain. Karena sebelum saya berkomunikasi kepada orang lain, saya harus paham komunikasi saya dengan Rob, saya bilang. Iya, benar. Oh, ternyata komunikasi Rob dengan Rob yang paling bagus itu bahasa Arab. Nah, bukan bahasa yang lain ya saja. Meskipun bahasa yang lain juga meskipun bahasa yang lain itu dipahami oleh Allah juga. Iya. Nah, dalam artian umpama kalau saya berdoa dengan doa-doanya Nabi yang menggunakan bahasa Arab, tanpa membuat kaidah-kaidah sendiri, insyaallah selamat dengan kaidah nahwu dan sorofnya. Dan lebih afdol juga ya kesannya. Lebih afdol seperti itu. Nah, terakhir nih Ustaz, pesan-pesan untuk para pelajar yang masih pesimis nih Ustaz ya, dalam pelajari bahasa Arab agar termotivasi untuk senang mempelajarinya Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Jadi seperti kembali lagi ke tema ya, belajar bahasa Arab dari tutur kata hingga rasa. Jadi judul besarnya Ustaz. Terbata-bata itu lebih baik daripada tidak terbata-bata sama sekali. Iya. Karena dengan terbata-batanya antum itu bentuk keseriusan antum untuk mempelajari agamanya Allah. Iya. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan lihrisin fi ta'limil lughah al-arabiyyah li'annaha juz'un min dinil Islam. Iya. Supaya ini Umar bin Khattab mengatakan itu supaya kita itu semangat untuk belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu setengah dari agamamu. Setengah ya Ustaz ya? Iya, karena
bahasa bacaan-bacaan ibadah kita kan gitu. Sholat, doa itu kan pakai bahasa Arab. Meskipun berdoa itu bisa pakai bahasa Indo gitu. Cuman kalau ikat ibadah-ibadah mahdo yang sudah terikat dengan harus menggunakan bahasa Arab, berarti harus melantunkan dengan bahasa Arab gitu, yaitu Al-Qur'an sendiri. Sebagaimana dalam ayat kan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Iya. Seperti itu. Nah, supaya mereka berhenti pesimis, caranya itu kalau bisa ada 4 kan maharat itu, ada maharatul qiraah, ada maharatul kalam, ada maharatul istima', ada maharatul kitabah. Jadi ada 2 intaj, ada 2 isti'ab namanya. Ada 2 yang positif, ada 2 yang negatif. Yang positif itu atau yang intaj itu maharatul kitabah sama maharatul kalam. Karena dia aktif. Karena dia akan aktif untuk berinteraksi dengan bahasa. Entah itu dia menulis terus, apapun yang dia tulis, yang penting tulis saja meskipun salah. Ya, tapi kembali lagi terkait dengan bahasa Arab gitu kan. Kemudian ngomong dengan bahasa Arab. Ya udah, caranya itu pertama mungkin dari pengalaman saya pribadi, hafal itu syair-syair Arab. Setelah hafal, coba sampaikan. Contoh ya man bidunya ustagol. Yani man bidunya ustagol wa garhu tulal amal al-mautu ya'ti baghtata wal qabru sundukul amal. Misalnya kita ubah lagi, man bidunya ustagol. Ini fala tashtagil bidunya ya Abdullah. Misalnya kayak gitu. Tadi kan konteksnya man bidunya ustagol. Misalnya saya ngomong sama antum, ya satria fala tashtagil bidunyaka wa qarrahu tulal amal. Yani fala tash'ur. Yani amalaka tulal amal tula amalak. Seperti itu, tula amalika bil amal, seperti itu. Pokoknya hafal syair kemudian disampaikan. Kemudian disampaikan. Kemudian belajar buat kata-kata indah sehingga antum merasakan. Buat syair-syair ya. Misalnya satarani fil manami zahratan mithlun nujumi muraqabatan tuzayyinus samaa lailatan. Ini aku kan karim rian di faratama. Saya pernah dengar dulu saat di sanawiyah saat ya. Saya dengar dari Mudafir itu laisal fata mayaqulu hada abi walakinnal fata mayaqulu hada. Itu syair atau apa itu sih? Itu syair itu. Ya, syair itu. Jadi mungkin itu step by stepnya antum harus pahami mana yang intaj, mana yang pasif. Seperti tadi kan yang intaj itu, yang aktif itu kitabah sama kalam. Kalau qiraah itu hanya buat dia terima aja, masuk ke otak. Sama istima, dia hanya mendengar aja. Dengerin doang. Jadi kalau nggak disampai-sampein, ya susah bisa diamalkan. Tahu, iya susah diamalkan dan susah tahu mana salah dan mana benarnya. Makanya kan teori Nurul Hakim, ngomong aja sama bambu atau ngomong aja sama tembok. Itu yang penting kamu pasti seperti itu. Prakteknya. Kalau memang malu sama orang. Seperti itu. Tadi antum bilang bahasa Arab itu setengahnya dari agama. Ada juga yang bilang, Zat, nikah itu setengah dari agama, Zat. Jadi nikah dan bahasa Arab itu bisa menjadi satu, jadi terisi semua. Terisi semua ya. Ya, Zat ya? Ya, begitu ya? Benar nggak? Ya itu kan ya seperti itu, tapi enggak. Maksudnya kalau kita nikah kemudian nggak bisa bahasa Arab, terus bisa menjadi sempurna ya nggak gitu. Nggak gitu kan, kaidahnya beda gitu. Maksudnya itu anjuran untuk nikahnya itu ditekankan gitu. Oke. Berakhir sudah materi yang belajar bahasa Arab. Sekarang tiba saatnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Ini ada yang bertanya nih, Ustaz nih. Dari hamba Allah. Pertanyaannya, Ustaz, saya ingin belajar bahasa Arab, tapi seringkali muncul perasaan malas di tengah. Boleh bagi tipsnya untuk saya agar saya bisa rajin? Syukran, Ustaz. Bagi tipsnya, Ustaz. Tipsnya supaya rajin belajar bahasa ya? Iya.
Ya seperti tadi tipsnya itu hilangkan rasa optimis. Harus hilangkan rasa pesimis. Harus munculkan rasa optimis. Oh, Karena optimis. apa? Allah aja optimis menciptakan kita, masa Iya. kita yang diciptakan tidak optimis? Allah bilang kun fayakun. Iya. Iya kan gitu, langsung jadi. Enggak setengah-setengah kun baru sampai bungkak dong gitu. Tapi ya misalkan nggak gitu. Maksudnya, Kun fayakun Ustaz, langsung jadi gitu loh. bagaimana metode-metode antum itu supaya optimis belajar, Ustaz? Mungkin menghafal apa? Mufradat setiap Ah, hari gitu kan, Ustaz? jadi caranya supaya optimis terus kan tadi ada malasnya katanya kan? Mm-mm. Nah, ada malas supaya supaya jangan malas. Nah. Pertama, supaya muncul percaya diri yang kuat, yaitu hafal kitabnya. Hafal kitabnya. Hafal kitab berserta harokat-harokat itu. Iya. Seperti tadi saya bilang, syair-syair itu. Itu yang antum pakai ngomong. Karena kenapa? Orang-orang apa namanya Afrika, Iya. Nigeria, Somal itu di sana ketika awal kita kuliah, Kuliah. kita sama-sama nggak bisa. Bahkan mereka lebih tidak bisa daripada kita. Bahasa Arabnya, Ustaz. Bahasa Arabnya. Oh ternyata dia hafal-hafal syair, apalagi mutun-mutun Jazari itu dihafal sampai 1000 bait itu. Kemudian itu yang dia pakai ngomong. Oh ternyata Dihafal, itu Ustaz? iya, itu dihafal. Kemudian itu yang dia pakai ngomong. Kan kaidah nahunya benar kalau memang harokat di kitab itu benar gitu loh. Seperti itu sehingga rasa optimis itu ada. Pesimisnya kan kalau pesimisnya itu muncul gara-gara wah nanti ini kaidah nahunya gimana ini harokat atas atau bawah kan gitu. Nah, yang penting ya, cara-cara melawannya itu aja dulu. Karena Cara- bingung ya, Ustaz ya, jadi Karena bingung. pesimis gitu. Nah, ini jadi fa'il atau fi'il kan gitu. Jadi ya udahlah. Bahasa Arab itu belakang-belakang gitu kan. Ya, jadi itu menghafal kitabnya kita sejidan itu dihafal itu Ya mungkin enggak mufradat yang penting enggak sampai mufradat lah ya paling kecil atau mufradat lah. bait syair. Enggak mesti harus sampai satu kitab. Kalau sampai satu kitab mau langsung jadi tuan guru kan gitu. Iya. Pertanyaan kedua nih, Zat, dari hamba Allah juga nih. banyak banget nih hamba Allah. Ustaz, boleh bagi tipsnya biar bisa kuliah ke luar negeri, khususnya Timur Tengah. Nah, Ini Zat, sekarang tugas antum nih, Zat, lajnah beasiswa. kebetulan ini kan alhamdulillah dengan sebab tadi yang saya ceritakan itu saya dapat kepercayaan dari Indonesia, dari PPI untuk mewakili Indonesia mengikuti ajang Lailatul Thaqafiyah. Yang dimana ajang Lailatul Thaqafiyah ini banyak sekali perlombaan-perlombaan. Saya mencoba untuk optimis buat meskipun saya juga pesimis ya. Saya mencoba untuk optimis. Jangan pesimis dong. Artinya optimis. Nah, makanya saya bilang saya mencoba untuk optimis. Jadi saya nggak sebut pesimis. Iya. Bahwa saya bisa membawa nama baik Nurul Hakim, Matani Mekah dan Indonesia waktu itu. Iya. Sehingga ikutlah Lailatul Thaqafiyah juara 1 kan gitu. Kemudian dapat sanad hadis dari Arba'in Nawawi, kemudian Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, terus Umdatul Ahkam, Nabazah sampai 1 bulan sebelum pulang kemarin itu alhamdulillah Sahih Bukhari. Nah, kemudian prestasi-prestasi yang lain seperti sanad-sanad musalsal banyak juga. Disitulah wakil rektor Ustaz Usman Ali mempercayai saya untuk mendampingi Syekh Muhammad Thayyib Husain Al-Kanzi dari Sudan. Iya. Beliau itu dosen kita atau dosen Lipia, dosennya Tenggur Satriawan. Seperti itu guru kesayangannya katanya beliau. Satriawan. Dan hasil murid beliau itu ya Tenggur Mukti Ali dan lain sebagainya. Kemudian disitulah mulai saya dipercaya oleh wakil rektor dan syekh untuk mendampingi beliau ke Timur Tengah, ke wilayah timur. Jadi saya tidak fokuskan di Lombok. Nah, disinilah saya kunjungi pondok-pondok Nur Hakim, As-Sohwah, Muhyiddin Ladede, Madrasatul Quraniyah dengan Syekh Thayyib. Jadi setelah kunjungan, kemudian kami membuat lajnah beserta
Tuan Guru Satriawan, Iya. karena diketuai oleh beliau. Alhamdulillah percaya dari Lajnah Beasiswa NTB Sudan ini untuk menjadi sekretaris beliau. Nah, alhamdulillah udah selesai sekitar 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang Ya, lalu. 3 hari yang lalu insya Allah. Dari Senin itu tadi. Iya, seperti itu. Nah, dari sinilah kami membuka gerbang untuk kawan-kawan atau kerabat bisa melanjutkan studi ke Timur Tengah, wabil khusus Sudan insya Allah. Yang udah kita mulai dari tahun ini, insya Allah akan berkesinambungan atau terus menerus tahun ke tahun nanti. Ya, silahkan dipersiapkan bahasa. Yang kami dominankan itu bahasa. Karena ini bekerja sama, Lajnah Beasiswa NTB bekerja sama alhamdulillah dengan LPP. Salah satu lembaga dari prokernya Pak Gubernur. Niatannya saya itu kenapa Lajnah Beasiswa NTB Sudan ini saya ajukan ke Pak Gub, meskipun mereka dapat beasiswa kalau udah nyampe ke Sudan, supaya anak-anak ini bisa disokong oleh Pak Gubernur atau Pemda untuk biaya berangkat mereka gitu. Alhamdulillah alhasil dikabulkan oleh Pak Gubernur seperti itu. Ya insya Allah tahun ke depan tinggal dipersiapkan aja bahasa Al-Quran. Seperti itu aja 2. Ya itu guys, dipersiapkan untuk bahasanya. Itu paling penting, itu bahasa. Yang kedua hafalan dan berkas-berkasnya lah. Ya, tahun depan tunggu aja. Ya. Nah, ada lagi nih Ustaz. Pertanyaan ketiga dari hamba Allah juga nih Ustaz. Aduh, banyak sekali hamba Allah. Ustaz, udah cukup 3 aja. Bagaimana tips untuk teman-teman agar bisa survive di dunia perantauan sebagai seorang mahasiswa nih Ustaz? Bagaimana sih antum ini biar bisa hidup Ustaz? Biar bisa hidup di perantauan. Iya. Jadi kalau dibilang Sudan, seperti kata orang-orang yang sudah besar, kata orang-orang besar, Sudan itu negara miskin. Iya. Tapi bagi saya Sudan negara klasik, tapi diburu oleh orang-orang ajnabi. Ajnabi itu. Iya. Orang-orang asing seperti kita yang tidak bisa bahasa Arab. Kenapa saya bilang begitu? Sampai orang Yaman, orang Turki, orang Amerika ada di sana di kampus kami. Di kampus kami itu sekolah. Iya, di kuliah di sana. Di kampus kami itu 90 negara. Nah, jadi di sana saya sangat bersemangat, baik itu untuk melanjutkan hidup ataupun untuk studinya. Ya. Jadi ada 2 tipe katanya yang orang bisa selesai di Sudan itu. Ada yang memang udah waktunya selesai, ada yang memang sudah tidak tahan lagi di Sudan. Panas. Ada panas dengan panas banget. Nah, panas sekali di sana. Jadi cara saya bertahan di sana itu pernah jual makaroni di sana. Iya, pernah jual makaroni, bantu teman-teman. Tahu-tahu saya bawa makaroninya, saya taruh di dalam kamar. Saya nggak obrol-obrol ke sana kemari, saya taruh di dalam kamar. Oh, ternyata ada yang beli. Yang beli satu. Yang beli satu. Tapi maksudnya karena ikatan persahabatan kita dengan kawan-kawan. Meskipun saya nggak bisa bantu dia untuk langsung bisnis, tapi setidaknya udah bantu dia untuk mempublikasikannya. Iya. Baik itu mempromosikannya. Baik itu lewat internet ataupun secara langsung. Terus kedua, cara saya bertahan di sana itu ya saya bisnis online, yaitu dari Indo ke Sudan. Apa itu bisnisnya? Terakhir saya bisnis peci nasional. Peci. Karena saya tertarik bahwa identik orang-orang Indonesia di Sudan itu dengan pecinya. Nah, sedangkan kalau ada acara-acara besar di kedutaan, itu kan sangat identik orang-orang Indo pakai peci nasional. Peci hitam. Nah, jadi itu yang saya usahain itu kemarin. Sekali borong ya
10 pecis itu dapat untung 1.300.000. Oh, bukan peci songket itu Ustaz ya? Bukan. Oh, Peci songket insya Allah akan berlangsung nanti. Oh, baru bisnisnya cuma peci aja Ustaz. Kan ada antum bilang itu ada saffron juga. Saffron. Pokoknya pembisnis, ya Allah, belajar jadi pembisnis. Tapi bagi saya itu nggak masalah ya. Iya. Karena bermodalkan HP, jadi sambil talaki, sambil bermuamalah, berjual beli. Jadi waktu selesai talaki baru saya jawab SMS orang mesen itu. Oh. Nanti seminggu kemudian kita beli bagasi, datang dia, tinggal kita duduk di kamar. Oh, mereka datang sendiri ke? Enggak, ada kita beli bagasi dalam artian orang mahasiswa Indo yang kuliah di Sudan. Jadi pulang ke Indo atau mau berangkat dari Indo ke Sudan. Nah, disitulah kita beli bagasi dia. Oh. Nah, kita beli, kemudian nanti dia datang ke asrama. Kan dia tinggal di asrama. Iya. Seperti itu. Dia datang, kita ambil. Yaudah, nanti yang mau pesan tinggal kita suruh ambil gitu. Seperti itu. Berarti cara untuk survive di dunia perantauan itu dengan berbisnis ya. Iya. Dengan berbisnis dan ya begitu Ustaz ya. Iya, bisnis. Manfaatkan bisnis online. Aslilah. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz dari teman kita nih Ustaz Najamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Riyandi Al-Fadil. Mohon penjelasan antum mengenai perbedaan rasa yang antum rasakan terutama dalam ibadah, baik itu dalam sholat, berdoa, dan terlebih dalam membaca Al-Quran sebelum dan sesudah memahami bahasa Arab itu sendiri. Dan semoga antum berkenan menutup kajian online niki dengan lahjah yang selama ini antum gunakan. Syukron. Bagaimana menikmati rasanya mengenai perbedaan rasa yang antum rasakan terutama dalam ibadah, baik itu dalam sholat, berdoa, dan terlebih dalam membaca Al-Quran sebelum dan sesudah memahami bahasa Arab itu sendiri. Nah, sebelum antum paham bahasa Arab itu bagaimana, dan sesudah itu bagaimana rasanya saat beribadah Ustaz? Sebenarnya bahasa ya. Iya. Bahasa itu jangan niatkan sebagai sebuah prestasi besar buat kita berbangga-bangga. Karena memang manusia ketika diciptakan ya harus berbahasa. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lain sebagainya. Yeah. Kalau sekarang kita tanya orang Inggris pakai bahasa Inggris, mereka ada yang sombong nggak dengan bahasa Inggrisnya? Nggak ada. Yeah. Nah, kenapa kita yang diberikan anugerah keistimewaan bisa berbahasa bahasa orang lain, lalu kita malah bertakabur di situ. Nah, itu nasihat yang pertama ya. Terus rasa saya dulu sebelum memahami bahasa Arab ini sebenarnya hampir sama. Saya sama-sama menikmati karena itu, karena saya menikmati ibadah saya dengan cara mencoba memahami apa yang saya baca dengan cara membaca arti-artinya, membaca arti-arti lafaz Al-Qur'annya atau doa-doanya begitu. Saya pahami bacaan-bacaan lafaznya. Terus kemudian ketika sudah memahami bahasa Arab, ternyata karena mufradat itu banyak, jadi ketika membaca ayat-ayat yang memang itu saya tidak pernah baca artinya, tapi karena tahu mufradatnya, contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jadi ketika antum melafazkan ayat-ayat itu tanpa kita baca artinya, kalau udah paham langsung tahu. Kosakatanya langsung nyentuh ke hati. Langsung nyentuh ya. Iya. Seperti itu. Yang sebelum saya bisa bahasa Arab bisa menikmati ibadahnya. Iya. Ketika memahami bahasa Arab
Jadi ibaratnya seperti tamparan. Kamu udah diberikan anugerah oleh Allah bisa bahasa Arab, Bahasa Arab. tapi kok kamu tidak mau menikmati ibadahmu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi saya harus lebih menikmati. Lebih menikmati dari sebelumnya. Ya. Berarti harus lebih menikmati sesudah mengerti bahasa Arab itu. Iya. Jadi ada request nih Sat, suruh tutup pakai syair cinta atau gombalan katanya. Aduh ya Allah yang apa? Ini Sat, gimana Sat? Ya seperti yang saya bilang tadi ya. Ini ya man bidunya ishtagal. Ya man bidunya ishtagal wa gharrahu tulal amal. Al-maut ya'ti baghtata wal qabru sundukal amal. Al-an yani ilahiyah atau iyaha satarani fil manami zaharatan mithlun nujumi muraqabatan tuzayyinu as-samaa lailatan. Aku kal karim yang di pertama. Jazakallah khair. Apa itu artinya? Artinya satarani fil manami zaharatan. Wahai engkau, engkau akan lihat saya di dalam tidurmu. Wih. Mithlun nujumi muraqabatan, seperti bintang-bintang yang berbaris-baris. Berbaris-baris. Oh, bukan berjatuhan. Tuzayyinus samaa lailatan, yang bintang itu menghiasi langit pada malam hari. Ini dengan saudaramu aku Kalkarim Rian di Pertama. Jazakallahu khair. Wallahu alim bisawab wallahu musta'an. Astagfiru minkum idza wajadtum min al-khata wastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah berakhir suara dari Ustaz Yadi Pratama. Berakhir juga kajian online kita pada siang hari ini, siang menjelang sore hari ini. Baik, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fauha ila 'abdi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha asy-syidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra afara'aytumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumud dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tawal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda.